Dari situ dia nembus kayak cuma setengah badan doang, nembus terus mau nomprokin gue yang kayak mau nibanin gitu, nibanin terus gue langsung refleks. Nyeram serem bersama Yunus. Ini bukan tempat orang penakut. Selamat datang di Nyerem Serem, bikin merem. Oke, kali ini gue kedatangan narasumber nih. Biasanya kan kita teleponan aja, tapi kali ini karena rumahnya deket, jadi gue susulin ya, Teh. Yap. Walaupun banyak kendalanya karena gue telat, tapi mohon maaf ya, Teh ya. Emang pengen gue marah-marahin rasanya. Narasumber di PHP-in, digocek mulu gue, digocek mulu gue. Digocek. Tapi nggak apa-apa ya, Teh. Nggak apa-apa. Nah, kali ini nih, Teh kenalin diri dulu deh. Oh ya, nama saya Ica. Kita belum kenalan. Oh ya, nama saya Geros. Geros. Udah, Teteh Wica doang nama Teteh. Iya. Keseharian Teteh apa ngapain nih? Aku sehari-harinya ibu rumah tangga biasa, sama ada usaha catering. Jadi tiap hari tuh ngurusin anak dulu, terus ngurusin catering aku, selesai dagang lagi, udah gitu aja setiap hari. Nama catering cateringnya? aku Dapur Ibun. Mantap. Bisa kali ya. Bisa kita coba di Dapur Ibun. Nah, tapi sembari itu kan Teteh nih banyak banget. Kenapa Teteh bisa ada di sini? Karena Teteh banyak cerita-cerita yang sangat tidak masuk Nyaman di gitu. akal ya, Iya. atau nyaman. Nah, pertama kali gue kenal sama Teteh ini dari teman gue nih, namanya Teknika di sini. Ada. Nah, ini jadi Teteh tuh secara singkat cerita waktu itu gue diceritain sama Teknika, ceritanya tuh rumahnya Tetehnya ini ada yang gangguin tuh di sana, saking nggak nyaman ya sampai diadain pengusiran setan, dan waktu pengusiran setan itu bahkan sampai kayak gempa gitu katanya. Tapi kita dengerin langsung ya dari Teteh Ica nih. Karena emang gue lahir di situ, gede di situ, dan emang kita kan hidupnya kayak berdampingan sama goib kan. Cuman gue tuh awalnya kayak orang yang nggak percaya tuh sama goib-goiban. Dapat suami yang orangnya bisa ngelihat gitu, kayak udahlah nggak percaya, udah nggak percaya. Lama-lama ngerasain sendiri. Sendiri. Tinggal di situ ya udah 29 tahun gue tinggal di situ. Dari dulu kecil ya. Dari gue kecil, cuman kayak gini cerita di situ. Oh ya udah, kadang sampai lu berani banget tinggal di situ sendirian. Di samping kanan kiri kan waktu itu orangnya pada pindah semua karena wilayah banjir. Ya udah, ada temen gue yang ngeliat gitu, itu bener nggak sih orang, mana sih gitu. Oh iya bener orang gitu. Pas gue lihat ternyata emang itu bukan orang biasa, soalnya dia pakai kebaya gitu warna pink. Awal-awal ada anak kecil, sampai ada ini di sini, ada ini di sini. Udahlah nggak percaya. Ya udah, dari nggak percaya itu mungkin dia iseng kali ya, nongolin dikit. Wah, ada jin juga kali ini di gua gitu, karena gua bisa ngelihat. Katanya gitu ya, kalau Ya. orang yang bisa lihat tandanya dia juga ditempelin. Ditempelin jin gitu. Terus enggak lah, udah gitu. Gue tuh lagi habis banjir banget. Ada temen gue juga, dan satu gudang itu masih berantakan banget, kata nyokap bersihin, capek karena habis banjir itu pasti sebulanan kan buat bersihin rumah. Satu gudang itu nggak diberesin. Akhirnya gue paksain pas hari libur tuh, hari Minggu gue bersihin. Gue seret-seret kan banyak kontainer box, karena kalau di rumah banjir tuh gue masukin ke kontainer box semua. Ya udah maghrib selesai. Pas sorenya itu maghrib, gue mandi, laki gue masuk kamar mandi, anak gue tidur di rumah nyokap, dua-duanya. Terus gue kayak layap-layap gitu tidur, kok kayak ada orang liatin. Jadi pintu kamar gue tuh ini pintu yang kebukanya gitu kan. Oh, tapi iya, ini dua pintu. kaca. Jadi kan kalau ada yang ngeliatin kayak berasa kan di kaca itu. Pas udah gitu gue lihat ke situ, ada yang ngeliatin sih? Nggak ada. Dari situ dia nembus kayak cuma setengah badan doang, nembus terus mau nomprokin gue yang kayak mau nibanin gitu. Terus gue langsung refleks, astagfirullahaladzim, langsung gue gitu. Dianya mentar keluar. Gue langsung nggak pakai baca istighfar lagi nih, anjing itu apaan gitu. Sampai gue bilang begitu, itu apaan? Terus gue manggil laki gue, bang O,
nggak ada yang nyautin. Abis itu kan gue habis benerin kontainer box. Kontainer boxnya diseret-seret, bunyi kontainer kalau bunyi kan ger gitu, diseret. Gue punya kucing namanya siapa waktu itu ya, Ipung kalau nggak salah, Pung gitu-gituin. Kok bukan kucing, diseret-seret lagi itu malam Jumat. Itu hari Minggu. Pas malam Jumatnya ada lagi laki gue lagi Itu tidur. pun yang tadi yang nyamperin lu nih, itu bentukannya kayak gimana? Perempuan, cuman setengah Perempuan badan yang doang. tadi pakai setengah kebaya badan. itu. Enggak, pakai setengah badan, cuman kalau dibilang enggak ngeliat langsung, cuman kayak hologram gitu kan. Cuman dia kayak emang mau nomprokin gua. Terus gua bangun gitu, dia mental. Anjir, serem banget. Kayak lu lagi Ya orang gua cuman awalnya baca istighfar sampai gua kata-katain anjing. Saking keselnya. Mohon maaf nih, nggak sih, itu saking kayak refleksnya kan kesel. Lagi capek banget dari pagi. Gue dari pagi banget itu bersihin satu gudang yang bener-bener gede, terakhir bekas banjir, karena benerin banjirnya itu 1 bulanan. Iya betul. Parah banget kan lumpurnya, itu bener-bener nggak pernah dijamah. Pas udah gitu, udah selesai itu malam Jumatnya, itu kan hari Minggu, malam Jumatnya laki gue lagi ngerokok di sofa tiduran. Dia ngomong kayak gini, dia padahal abis yasinan, abis ngaji. Bun, ada wangi-wangi melati dah, kata dia. Terus gue pikir almarhum bokapnya kan suka melati. Gue bilang, bokap lu lagi ngeliatin lu abis baca yasin, gue bilang gitu. Nyamperin, orang mati nyamperin, kata laki gue gitu. Orang mati nyamperin, dia bilang. Orang mati mau mati aja, dia bilang gitu. Terus makin lama tuh makin kereng. Terus kakaknya laki gue ini kan yang bisa ngeliat itu bukan yang bisa ngeliat kayak kita cuma sekelebatan, yang emang oh di sini ada gitu, di sini ada yang kayak gitu. Anak indigo ya. Kayak ya mungkin nggak ngerti deh, pokoknya dia bisa ngeliat. Terus gue fotoin laki gue, nggak ngomong apa-apa, cuman cekrek gitu. Dia ngomong, itu siapa mbak pakai baju putih samping Oo, kan laki gue namanya Oo. Hah, ini baru mau nanya, bau banget melati kan manggilnya AA kan. Ini bau banget melati, cewek dia padahal, si kakaknya laki gue ini. Bau banget melati. Lu juga bisa nyium dong Itu semuanya gue sama laki gue nyium. Itu bau melati. Itu anak-anak gue juga lagi di kamar, terus gue nyium kayak bener-bener bau melati. Gimana sih, di sofa, terus ini jendela gitu. Di situ gue fotoin ke kakaknya Oo, itu ada mbak katanya, dia suka sama laki lu berantem mulu ya, dia bilang gitu. Kok dia tahu nih gue suka, pokoknya dikit-dikit baper guanya. Kayak laki guanya nih kayak nggak mau, udahlah nggak, ngapain sih kayak gitu diberantemin, nggak usah pakai diberantemin. lu nya sensi tapi ya. Gue nya sensi. Jadi kalau misalnya laki gue nggak nyautin, gue nyautin. Ternyata si mbak ini kan dipanggilnya sama kakaknya laki gue mbak. Si mbak ini suka sama laki gue, gitu. Jadi dia posesif, yang cemburu banget sama gue. Udah itu malam Minggu pertama. Malam Minggu keduanya temen gue datang bawa bokapnya yang sakit. Dipikir kenapa gitu ya, dipanggilin orang ruqyah gitu, dipanggilin ke situ, dipanggilin ustadz. Ternyata emang bapaknya emang sakit. Emang sakit tanpa ada. Iya sakit, emang sakit. Nah salah satu ustadznya dipanggil lagi tuh, kebetulan teman laki gue ngaji. Gue bilang, Ustadz, di rumah udah berapa malam nih digangguin mulu, gue bilang kayak gitu. Digangguin gimana, gue ceritain nih kayak gini, pertama ditomprok, kedua di kayak giniin. Pokoknya dalam seminggu itu emang digangguin terus kan. Yang paling parah itu yang bau melati sama yang gue ditomprok. Terus kalau gitu mah udah main fisik. Ya makanya ini udah main fisik, bantuin apa, kan tadi udah dibacain ratib gitu kan, udah di ngajiin tadi di sini, insya Allah udah nggak ada, dia bilang gitu. Tiap malam Senin kan di sini ngaji, gue bilang. Di rumah gue tuh tiap malam Senin suka ngaji, dibacain ratib, dibacain ayat-ayat suci. Laki gue pun ngaji, tetap aja gue bilang gitu, dia gangguin. Nah kebetulan yang udah gue beresin itu belum selesai, jadi masih agak kotor. Terus dia bilang, yaudah mulai, gue minta air garam sama mangkok, dia bilang gitu. Di garamnya tuh dimangkokin, ditaruh situ. Terus laki gue ke atas kan emang gudang yang bener-bener gak kejamah tuh. Paling anak-anak nongkrong cuman sekali-sekali lewat gitu, kalau ada teman laki gue lewat gitu. Dikasih air garam, baru dia baca, nggak tahu, gue nggak ngerti dia baca apa. Gue di bawah, ini tangga, ini gue di bawah sini kan tangga, terus belok, laki gue udah di tengah-tengah yang tangga gitu. Baru disiramin air garam, itu langsung duar, yang kayak geter. Sampai yang di depannya ada teman gue namanya Jawa, dia juga ngerasain geterannya. Kayak di atas tuh kayak, lu tau deh kalau orang ada main bola di atas genteng,
Geruduk gitu kan, yang getar terus geruduk. Jatuhnya itu di bawah depan gue nih, bruk gitu kan. Jatuh gitu. Gue pikir langsung gue merinding, gue takut, bang itu apaan, gue langsung kayak gitu. Terus emang bener-bener kayak kalau ada di situ tuh gue kayak susah lari, susah bebacaan. Jadi kayak gue cuma skip di pojokan situ, sampingnya kan itu yang gudang kosong. Ini gudang kosong, ini kamar mandi kosong yang lampunya nggak pernah bisa nyala dan pasti kalau ada lampu meledak. Jadi kalau dilampuin, pertama gue pernah pakai tuh, anak gue suka karena atapnya pendek. Anak gue suka di situ karena atapnya lebih pendek, anak gue bisa jangkau gitu. Dibersihin, mati lampunya, nyala, pakein lagi lampu, dibersihin. Gue cat, akhirnya gue yang ngecat tuh, gue bersihin, catnya pun warna putih kan biar bersih ya. Hancur tuh atasnya, jeblos. Gosong. Bukan, apa sih namanya, ambruk gitu, ambruk setengah. Karena kan dia pendek. Kan rumah gue udah ditinggiin kan karena banjir, ambruk. Terakhir lagi gue bilang jangan dipakai deh, ini udah ambruk, bahaya. Anak gue tetap mau mandi di situ, masih dipakai nih, ada tamu, pakai taruh situ karena di belakang kan lebih jauh tuh, masuk ke kamar ribet, orang lebih pada situ. Terakhir lampunya meledak, gue pikir temen gue nyolong lampu, sampai gue bilang ini iseng banget tangannya, lampu pakai dicolong-colong. Gue senter, lampunya udah meledak Tanpa sebab apa-apa. enggak ada sebab apa-apa. Gue pikirnya awalnya gini, oh mungkin ambruk terus kena pecahan dari ambrukan itu meledak kan. Ternyata emang dari awalnya juga kan kalau dilampuin pasti mati. Dan yang di atas pun kalau gue lampuin itu mati, kalaupun cahayanya bisa terang nih. Lama-lama redup, udahlah nggak usah dilampuin gitu. Udah. Itu sebelum itu kan ada ustadz itu kan turun ke bawah tuh, jadi kayak tahu kan ada di posisi mana, siramin lagi. Pas waktu bunyi dedek itu bunyi dengeran lu, terus juga lu berasa kalau geter gitu, kalau ada kayak orang yang jatuh. Emang ada orang, kayak ada orang yang mental, jadi mental orang yang gede banget, kalau nggak ada sesuatu benda yang gede mental yang sampai bikin langit-langit tuh geter gitu. Karena kan di atas kan kayu-kayu gitu, bukan yang peluran. Masih kayu ya lantainya masih kayu, sama kayak rumah gua, jadi berasa banget tuh berasa, kan. jadi geternya berasa sampai yang dari dapur gua, ruang tengah aja kan jauh. Ke temen gua yang itu juga ngerasain, sampai dipikir geter apa gitu di atas kan. Ternyata itu dikejar tuh, disiramin ke arah yang jatuh tadi. Terus gue berasa kayak di belakang gue nih, kayak itu mungkin perasaan gue pikir itu perasaan gue doang. Udah gitu ditaruh di kamar mandi itu, air garamnya disemprot gitu. Ustadznya pindah lagi ke kamar yang kosong, kamar kosongnya dibuka sama dia, dilemparin gitu. Dia cuma ngomong, kotor banget tempatnya, besok bersihin. Padahal itu udah habis gue bersihin kan, cuman karena belum 100% gue bersihin. Laki gue pindah ke bagian jemuran, jadi kan ada pintu lagi tuh buat keluar ke bagian jemuran, dipindah situ. Itu yang tadinya perasaan gue di belakang ini, dia kayak yang lewat terus dia nangis, yang nangisnya gitu panjang. Terus kedengeran semuanya, gue bertiga, ustadz, laki gue kan sama ustadz lagi nyiramin garam, gue cuma stuck di situ kayak nggak bisa ngapain, kayak cuma di mojok. Dia nangis, gue cuman, bang itu apaan, gue cuma bisa ngomong auzubillahi minasyaitonirrajim, cuman itu doang, gue nggak bisa lagi. Shock. Terus karena di dapur gue kan banyak alat-alat catering ya, itu semuanya goyang. Ada kontainer, ada kayu yang buat malang gitu, itu semuanya goyangnya kayak digoyang-goyang gitu, yang kayak orang lari terus ke sabet gitu kan. Pokoknya akhirnya Ustadznya bilang, ini gue juga dengar katanya. Dengar kan Ustadz, iya dengar. Terus disiramin lagi. Gue udah gak nangis, cuman dia pindah-pindah. Jadi kayak orang dari sini ngegoyangin ini, pindah ke sini digoyangin ini, kayak gitu. Barang-barang di rumah lu digoyangin? Iya, yang dari dapur. Posisinya itu padahal rame, di depan kan ada teman gue lagi main sama bokapnya, yang bokapnya mau ke orang Rukiah kan. Oh, itu siang hari berarti ya lu kejadian ini, apa sore? Itu pas abis sisa. Jam-jam setengah 8-an. Awalnya sebenarnya sebelum Ustadz itu datang, gue udah minta tolong. Jadi di rumah gue di atas tuh ada tawon. Nah, ada pemadam di sini kan, gue minta tolong sama pemadam buat turunin. Kebetulan pemadamnya teman gue nih. Terus gue cerita, itu yang di atas boleh ditolong dibuang nggak katanya.
komandannya bilang, iya saya baru datang, orangnya tinggi gede, dia bilang kayak gitu, orangnya tinggi gede. Saya kira orang, kata dia, kira ada orang, itu ada kamar situ, nggak ada kamar, itu gudang doang, jadi kayak ruangan tengah terus gudang. Iya, terus semuanya pada ngeliat, yang pada bisa. Terus si komandannya bilang, mau saya buang komandan, nggak bilang gitu, buang, mau dibuangin nggak, Ca, kata temen gue gitu, buangin deh kalau bisa, gue bilang gitu, udah ngeganggu. Gue tuh udah paling gak suka kalau udah main fisik. Terus gue juga jadi jelas dong, laki gue gitu, anjir laki gue didemenin sama setan gitu, mendingan sama orang nyata gitu, kan nyakitin sekalian gitu ya. Kalau sama yang gak kelihatan kan gue mau nyakitinnya gimana, nggak bisa. Ya udah pas Nggak udah bisa jambak beneran. nggak bisa jambak beneran, gue juga keburu takut, keburu pingsan. Udah kata komandannya, ini komandannya nggak tahu tuh bakar apa. Ada teman komandannya orang Bogor gitu, dia bilang, gue orang Bogor, kata dia, ini gue ngambil wangi-wangian ini cuma ada di kampung gue, dia bilang. Jadi wangi gitu kayak buhur sih, setahu gue kalau di pengajian namanya buhur tuh. Gue pikir itu wangi-wangian, wangi pak kayak buhur, gue bilang kayak gitu. Iya ini adanya di kampung gue doang, dia bilang gitu. Itu mau manggil, kata temennya, ya pindahlah ke deket belakang rumah gua tuh ada toran gitu, nangkring di situ lagi gitu yang cewek. Gue pikir dia bercanda, terus gue japri teman gua pas mereka udah pulang, udah evakuasi si sarang tawon kan. Terus gue bilang, itu komandan lu sama teman-teman lu beneran? Iya, itu memang orang bisa semua, Ca, beneran. Gue pikir pemadam cuman bisa evakuasi ular, kebakaran, gitu-gitu kan. Setahu kita kan gitu kan. Ternyata main gaib juga. Enggak, main gitu, kayak dia juga sebenarnya bisa ngerasain. Dia bilang gitu, itu nggak bisa dibawa pulang, nggak bisa, kata dia gitu. Dianya nggak mau ikut, lagi ada yang ditunggu, katanya gitu. Terus gue mikir, yang lagi ditunggu apaan? Tunggu gue cerai sama laki gue. Gue mikir gitu, soalnya kan dia posesif, kata kakaknya laki gue. Berarti yang tinggi gede ini tuh sama kayak yang cewek itu yang pakai kebaya itu? Enggak, yang tinggi gede nggak tahu, karena kan banyak yang lihat kan beda-beda. Jadi di rumah itu katanya, yang udah gue pernah lihat tuh anak kecil, 2 anak kecil yang main bola. Gue pikir anak gue, ternyata anak gue di rumah nenek. Itu kejadiannya pengen maghrib. Terus yang kedua itu yang kebaya, itu gue sama temen gue lihat. Yang ketiga yang pocong di belakang, itu temen gue lagi pipis karena dia nggak mau tutup pintu, takut. Itu yang kembar itu pocong? Iya, yang katanya kembar. Itu yang bilang kembar sebenarnya bukan temen gue yang ngeliat. Ada lagi orang, gue pikir dia bercanda, ternyata emang dia emang beneran. Jadi kan nggak cuma 1-2 orang. Mereka kan nggak ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Yang nggak kenal pun sama ngomong gitu, saling nggak kenal kan. Iya, gue liat ini sama. Dan waktu berbeda ceritanya, kok yang dia lihat tuh sama semua, padahal dia nggak saling kenal loh gitu. Kadang kan teman laki gue, kadang teman gue atau teman adik gue sendiri yang situ. Banyak sih sebenarnya, cuman kayak udah terbiasa. Nah terakhir dibuangnya itu dia cuma pindah mau ke depan rumah gue doang. Jadi pas waktu dia ngomong yang lu nangis nih, kan ada yang nangis, terus ada yang bergerakin barang-barang itu pindah-pindah. Habis itu apa lagi? Setelah itu gue cabut karena airnya garamnya nggak ada. Gue cabut ngambil ke rumah tetangga gue minta. Tetangga gue emang orang bisa, dia emang bisa ngobatin kan, alternatif. Jadi kasih air garam, dia malah keperihan, cuma nangis doang. Bener kan, itu nangis kan. Anjir. Terus gue ke situ, bang udah bikin lagi, kata dia. Dia pindah ke arah kamar mandi ruang tengah sana. Gue nggak ikut pas di sana. Terakhir gue ngeliat di pintu, kok cuman kayak dipagerin itu rumah gue, cuman dikasih garam dari ujung sampai ujung gitu, digaramin. Terus gue tanya, itu pindah kemana? Si ustadznya nggak mau ngomong pindah kemana-kemananya, cuman bilang ke laki gue tanya ke laki gue, cuman mau pindah ke pohon nangka depan, dia bilang. Dan besoknya gue ketemu sama temen gue, dia ngomong gini, kan di depan itu ada yang punya kan, yang punyanya sebenarnya udah meninggal, cuman ada abang, gue manggil Bang Jaya dari situ. Abis sakit seminggu abis kejadian itu. Abis meriang panas dingin ya? Lu nggak apa-apa tapi? Gue sih nggak apa-apa. Terus temen gue ngomong gini, lu sih dibuang ke situ, kasihan Bang Jay, emang apa jadi panas dingin gara-gara lu buang ke situ? Gue jadi nggak enak, aduh dia tahu nggak ya gitu. Sampai sekarang nggak tahu nih. Nggak tahu Bang, jangan ya Bang, mohon maaf nih Bang. Mohon maaf nih Bang Jay, katanya itu. Gue mikirnya enggak, itu sakit, emang dia sakit, kecapean, karena kan emang kerjanya di air ya Bang. Emang kerjanya di air gitu, di salah satu adalah di punya pemerintahan, cuman bagian air kan.
Tapi itu dia tuh mau dipindahin itu tuh sama ustadznya berarti ya? Iya, karena diusir, karena dibuang. Diusir, dibuang ya. Karena dibuang Nah ini dia tuh punya nama gak sih? si mbaknya. Nah. Gue masih manggil sama kakaknya laki gue si Mbak. Sebelumnya emang kakak gue tuh sebelum ada kejadian itu WhatsApp dulu. Baik-baik aja kan gitu, kalau nggak salah sih gue ingetnya kayak gitu, baik-baik aja. Gue kalau udah kakaknya laki gue nanya kayak gitu, itu kayak ada something, kayak misalnya ada apa yang mau ditanya. Nah, so dia Kayak bisa udah ngerasa connect. juga ya. Connect dia laki adik kakak ini. Kemarin karena dia, aku jadi ingetnya dia laki aja, cewek padahal. Dia jadi kayak connect dia. Pokoknya kalau misalnya gue mau nanya sesuatu, dia udah ada jawabannya. Gue belum mau nanya nih, dia udah WhatsApp duluan tentang yang mau gue tanya kayak gitu. Gue paling gak suka Kayak indra keenam gitu ya. iya, connect. Posesif gue paling gak suka tuh si Mbak Kuntinya, posesif. Tapi setelah dipindahin gitu lu ada merasa perubahan gak kalau dari hubungan lu sama laki lu? Enggak sih, biasa aja. Emang biasa aja awalnya, cuman pas lagi kayak gitu emang kayak lagi panas mulu kan. Kayak dikit-dikit gue ngambek, dikit-dikit gue ngambek. Sekarang berasa nggak? Lu nih? Enggak, biasa aja. Udah kayak biasa aja yang ngambek normal, yang bener-bener ngambek emang saya. Enggak, udah habis ngambek, udah diem aja. Enggak pakai guanya harus dia nyaut juga. Kalau gue udah tahu dia kalau gue marah dia emang pergi atau dia diemin gue. Kalau itu enggak, gue kayak pengen disautin, pengen yang udah berantem aja gitu iya, ya. kayak pengen ribut. Mungkin kan kerjanya kayak begitu. Ya emang kayaknya setan tugasnya buat ganggu manusia. Iya betul. Minum dulu boleh nggak? Boleh. Silakan. Rokok nih. Nah, itu kan berarti udah dipindahin. Sekarang nggak ada lagi gangguan lagi nih di rumah lu. Kalau ganggu kan, kalau misalnya di situ kan karena emang rumah gue dekat kebun, dekat kali Pesanggerahan, yang notabene kayak kali Pesanggerahan tuh serem gitu ya. Iya. Banyak juga nggak sih korban di situ kayak Kalau yang mayat-mayat lewat mah pasti habis banjir gede ada yang nyangkut mayat. Cuman menurut gue tuh kalau di situ serem karena gue tinggal gede kecil di situ, hari-hari gue pun di situ gitu ya. Jadi kayak udahlah biasa aja gue bilang. Nah tadi kan lu bilang tuh kalau si Mbak ini kan cuma mau dipindahin ke depan karena dia ada yang lagi nunggu apa? Itu kata yang teman gue ini kan, kata komandannya temen gue kan, lagi ada yang ditunggu. Ya nggak tahu gue yang ditunggu apaan, nggak ngerti juga dia nunggu apa. Berarti sekarang gangguan-gangguan yang lu rasain yang sekarang di rumah lu itu apa aja? Gak ada sih sebenarnya. Gue pun masih, kalau laki gue nggak ada di rumah, anak gue di rumah nyokap, gue sendiri aja. Cuman kemarin tuh bulan kemarin deh, gue lagi mau masak, ada pesenan jam 8, anak gue juga lagi sekolah kan, diteriakin di kuping gue gitu kayak baik gitu, yang suaranya tuh kayak laki tinggi gede di kuping gue. Belakang dapur gue kan gudang itu. Iya, terus gue pikir anjir ini masih pagi, jadi kayak bikin mood gue nggak. Terus kayak gue lagi masak kayak diperhatiin. Terus gue bilang sama laki gue lagi beresin depan kan, bang aku diteriakin gini, lu sih kagak baik, jadi teriakin suruh baik kata dia gitu. baik digituin. Terus kata laki gue, itu kalau orang zaman dulu bilang, itu orang Betawi bilang gitu ya, itu medi yang di kuping gak enak, kata dia. Kan di kuping suka dengar sesuatu yang kayak nggak enak gitu ya, ngeganggu. Itu medi namanya, dia bilang gitu. Medi ya. Tapi makhluknya lu nggak tahu nih kayak gimana bentukannya. Cuman kalau kita kan dengar suara orang nih, orangnya kalau suaranya kayak gini nih, orangnya kayak gini gitu ya. Kalau ini kan emang yang baik, kayak tinggi gede, yang kayak suaranya tuh ngebas gitu. Ngebas ya, kayak cowok ya berarti. Cowok, itu suara cowok. Masih jam 8 pagi, abis anakku sekolah, gue langsung masak. Kayak udah, aduh jangan lagi dong kayak gini lagi. Pas laki gue pergi ke rumah nyokapnya, enggak digangguin apa-apa. Ya udah, berarti emang ada aja yang iseng kayak gitu. Ntar gue lupa nanya, yang kejadian pengusiran itu tuh kapan? 2 tahun yang lalu apa berapa tahun lalu? Tahun kemarin. Ini tahun berapa nih? 2021 berarti. 2021 tengah-tengah gitu ya? Iya, itu awal bulan sih kalau nggak salah, gue lupa awal bulan. Udah berarti udah setahun yang lalu ya? Udah tahun lalu. Emang tahun lalu. Orang di rumah gue
sepi gelap kosong gitu kan, sepi gelap. Udah lihat kan rumahnya? Udah. Emang serem sih itu, gue nggak kebayang kalau malam apakah ada lampu di jalan itu apa dari lampu Tadinya rumah. nggak ada lampu di rumah emak gue karena lampunya dicolong sama orang, lampu jalanan yang gede gitu dicolong sama orang. Makin kayak di sana tuh kayak nggak ada kehidupan. Terus lu ngapain Cak ke sana? Rumah emak gue, yang teman gue yang baru ke situ nggak pernah tahu gue sama rumah nyokap gue di sana. Itu emang ada jalan, kayak nggak ada jalan. Ternyata ada rumah lagi kan. Itu emang bener-bener Yang gelap. pojok sana, yang apa jalan buntu itu ya. Terus sebelumnya ada rumah kan ya. Itu ada rumah kan, cuman kan nggak ada lampu jalan. Itu baru ada lampu jalan baru ya tahun kemarin, akhir-akhir tahun kemarin baru dipasang lampu. Karena kayak horor banget. Kalau lu kan dari perjalanan hidup lu nih dari awal kan ada banyak tuh ya kan yang horor-horor nih. Menurut lu dari penilaian lu sendiri nih, yang paling horor, yang benar-benar paling lu nggak bisa lupain dari pikiran lu selama lu tinggal di sana atau selama lu hidup deh. Itu Dimanapun. Nah, itu Yang yang si Mbak itu, karena kayak kalau udah main fisik tuh gue nggak suka aja. Kalau cuman suara kelebatan, mungkin gue juga salah lihat. Gue pikir kayak gitu. Kalau suara mungkin suara musang, gue pikir kadang kan musang suaranya juga kayak kuntilanak ketawa. Tumben denger suara ras yang nangis gini. Iya. Musang Awalnya kayak gue gitu. juga pas ngira itu apa kucing gue itu. Awalnya kucing gue kira, tapi kayak nggak mungkin nih kucing gue di depan gue dua. Iya. Nggak, Terus? bukan kucing gue. Oh. Datangnya dari lorong. Oh, iya. Lorongnya gelap. Jam 9 malam. Kalau di rumah gue kan karena kebun, kalau di kebun suara melengking gitu, gue cari nih yang melengking apa. Kalau lagi berani, ternyata musang. Kan melengkingannya beda ya, melengkingan binatang sama itu beda. Gue kecil pun dulu gue inget banget tuh tahun baru. Pokoknya habis tahun baru kan nyalain petasan, selesai anak kecil biasanya pulang. Kalau orang gede kan main kartu dulu, ngobrol dulu, yang atas-atasan gue lah, yang SMA, yang remaja gitu. Waktu itu masih SD. Itu pada bubarannya karena diketawain di atas pohon mangga yang kayak gitu. Pohon mangga yang di depan bukan di rumah gue, bukan. Oh. di depan rumah gue ada lagi rumah di situ. Nah, Di depan rumah lu nih ada rumah putih itu kan. Samping di rumah putih itu. sananya lagi, seberangnya lagi, Seberang kanan apa seberang kiri? seberang kirinya. Kiri berarti itu kayak yang ada apa? Emang itu ya? Ya, Oh, situ. dulu gue inget banget kata anak-anak gede sih, nggak tahu bener apa enggak. Kalau di pohon mangga itu banyak yang lihat, orang-orang lain ya. Pohon mangga gue tuh banyak yang lihat. Susuknya kayak gimana tuh? Mbak semua ngeliat. Mbak, tapi mbaknya rame, nggak sendiri nih mbaknya. Sampai kakaknya laki gue nih, kakak gue bukan yang tadi ya, yang satu lagi, dia bilangnya gitu ada mbak banyak. Jadi kayaknya gerombolan mereka situ beranak pinak, sampai ada anak-anak kecil. Iya, Karena emang dia kan katanya kayak gitu. nikah juga kan kalau jin kan. Emang katanya kayak gitu, kalau udah ada satu pasti ada banyak. Hmm. Tapi tergantung itu. Kadang kan biasanya ada warna-warnanya tuh. Lu tahu nggak tuh warnanya? Enggak Nggak ada ya? ngerti gue. Asal kan nggak ganggu kan Nggak berarti. ganggu. Pokoknya kalau nyokap gue cuma mesenin gitu, apapun yang ada di rumah ini nggak usah dibuang. Dan laki gue juga bilang gitu, sebelum kita tinggal di situ, mereka udah tinggal di sini, nggak usah pakai dibuang-buang. Kalau gue pengen buang itu kan karena dia udah nyakitin gue, udah ganggu gue, terus udahlah buang aja. Ini udah nggak nyaman guanya, karena gue mulu. Anak gue nggak pernah, laki gue nggak pernah. Itu doang dia nyembuh melati laki gue kan. Kalau itu kan emang dia ngincer laki gue tapi nyakitin ke gue. Ya udah, terus gue bilang buang aja ya, gue bilang gitu. Sebenarnya banyak ya yang Sebenarnya banyak. Sebenarnya kalau misalnya lu berani lu nelusurin situ sih, gue temenin. Sabi ya. Bisa. Bareng teman gue yang bisa juga. Iya, aduh. Kalau Ada bisa, temen gue gue yang tuh bisa. takutnya gini loh. Ketika dia bisa, terus pasti manggil kan, pasti ada kontak buat Connect, manggil, ya. iya buat manggil. Ntar dia pindah lagi ke rumah gue, itu udah gue buang. Kalaupun mau pasti gue kasih yang depan rumah nyokap gue. Nah iya, soalnya teman gue nih cuma bisanya kayaknya kok apa ngobrol doang gitu, tahu. Tapi tertentu dulu nih, kalau emang dia mau cerita atau cuma pengen diminta tolongin dia mah nggak mau. Nah makanya kayak kalau
dia mau cerita ya cerita doang gitu, bisa kali ya kita Iya. tanya kenapa Iya. dia nungguin siapa, kisah hidupnya gimana Oh gitu bisa dulu. mungkin, tapi adanya sih di depan rumah di rumah tetangga gue jadi nggak enak kalau yang di itu kan, dengan yang di pojok, karena kalau yang di pojok itu gue denger dulunya pernah ada yang di dulu banget zaman udah ratus tahun kali ya, sebelum rumah gue jadi rumah masih jadi rawa-rawa gitu, ada yang pernah dipendem kan, perempuan cantik katanya dulu kembang desa di situ dipendem. Ini gue juga ceritanya dari ustadz masjid, emang sesepuh di situ kan, dia berarti kan masih muda tinggal di situ. Ya udah dibilang kayak gitu dipendem, itu bisa ditanya juga karena itu pernah minta tolong sama laki gue. Oh iya, Iya, gimana? pas gue masih tinggal di rumah nyokap kan, gue cuma berjarak 5 rumah dari rumah nyokap. Dia tuh suka di pojokan, terus kayak melas ke laki gue, terus laki gue kayak mau nolongin, mau cerita apa Oh gitu. berarti lagi lu ngeliat ya? Emang dia ngeliat. Saya pulang kerja suka nungguin laki gue pulang jam 8 malam, ditungguin di situ. Cuman yang dia lihat sama om gue pernah lihat, om gue tuh waktu gue TK di tahun 98-an, om gue liatnya dia setengah, laki gue pun ngeliatnya setengah. Iya gitu, cuman warnanya merah, dia minta tolong. Aduh, kalau warna merah biasanya agak berbahaya. Kalau warna merah. Cuman Tapi dia kalau malas. dia sedih, melas itu biasanya sih pengen cerita aja. Menurut kadang. gue sih dia lagi pengen memainkan hati laki gue, Oh. sosok melas, pengen dikasihanin. Oh iya ya, bisa jadi Iya, ya. pengen dikasihanin. Kalau ketemu sama kita yang cewek Digalakan galak, dia. iya. Bisa jadi. Aduh, Orang atau pelapornya? sereman pelakor orang. Medi sih. Kalau orang bisa ya udahlah, ada fisiknya gitu ya. Kalau Medi ya laki gue kasihan banget. Bisa Gimana? tonjok langsung, bisa Gimana labrak cara langsung. pacarannya? Gue mau nanya. Gimana? Sabi nih kalau misalnya nanti gue bisa explore tuh tempat Insya itu. Allah. Terus kayaknya di pojok yang itu tadi kayak ada ini nggak sih, Tek? Apa? Rumah kosong Itu yang Itu rumah kosong. Itu yang dibilang yang dipendem. tempat yang dipendam itu sih itu. Hmm. Itu benar-benar nggak dipakai lagi tuh sekarang. Orangnya ada sih, itu dipakai di atasnya buat kayak ternak ikan. Iya, gue liat jaring-jaring soalnya. Iya, itu buat ternak ikan. Cuman kan yang di bawahnya kosong tuh. Hmm. Tapi baru diberesin juga. Bokap gue sih suka beresin. Kalau bokap gue kan mikirnya udah ngeri aja, dia takut ular, takut binatang, biawak Iya. gitu karena dekat kali. Tuh. Bokap gue sampai jam 2 malam juga dia masih bakar-bakarin, sampai gue pantar bakarin bulu gundo lu. Nggak ada gitu-gituan gitu. Besokannya disakit. Nah, iya. Itu katanya ya kalau asap-asap gitu, asap-asap bakaran kayak gitu, itu emang bikin yang sekitar situ sakit. Jadi dia nggak kesakitan. Gue pernah nerima cerita nih, kayaknya bakal di up sebelum gue up ini. Jadi kalian bisa lihat nih di sini misalnya. Itu cerita itu bener-bener kelihatan dengaran dia lagi bakar-bakar. Itu kedengeran suara teriak merintih kesakitan. Yang gue tunjukin waktu itu, Tek. Gue nunjukin gak sih? Ntar deh gue kasih lihat tuh. Tapi gue juga Katanya pernah gitu. sih, dulu laki gue pernah main sama dia belum nikah sama gue, nongkrong sama teman-temannya, ada Habib juga di situ kan, nongkrong. Nih bakar aja di sini. Nah, jangan bakar sampah di sini, jam dini hari juga bakar-bakarannya karena masih belum nikah, jadi kan nongkrong sampai pagi gitu ya. Biarin biar sekalian nih daripada ngejerit bakaran. Dia bilang, emang ngerasain sakit tuh begitu? Iya ngerasain, dia panasan sampai dibilang Iya. gitu. Terus temen laki gue atau siapa nyautin, kesian banget ya, di neraka dibakar, di dunia dibakar. Makanya ya kita pengennya ya tenang-tenang aja ya hidup mah. Iya. Iya ada. Ya udah, itulah ceritanya pokoknya. Di rumah gue horor sih. Tapi gue kayak udahlah, udah terbiasa, udah nikmat aja karena dari kecil. Sampai gue dari punya kecil anak juga, pun di iya. situ. Iya benar-benar. Biasanya kalau udah kayak gitu udah terbiasa aja udah hidup sama biasa. dia. Dengar ketawa, diketawain, dinangisin biasa ya. Ada biasa. Diteriakin. Yang paling gak enak sih kalau udah dia mau nyentuh kita ya. Nah. Itu kan kayak udah mau main fisik. Benar. Itu udah gak suka gue kalau kayak gitu. Benar. Tapi lu Tadi nggak dimainin bisa. fisiknya cuma kayak ditoprak doang. Iya, apa mau ada ditoprak. yang lain nih gitu? Mau ditomprok aja. Sekali itu doang berarti ya? Iya, sekali mau ditomprok. Sisanya kan dia cuman nyeret, nangis. Kalau itu udah sering. Nah, yang nomprok ini nih yang gua nggak suka. Makanya Dia juga bisa apa sih berantakin barang-barang di rumah lu gitu nggak? berantakin sih. Waktu itu rumah lo kosong, terus itu sama sekali nggak ada yang kebuka, nggak ada yang kemalingan, terus tapi lampu-lampu anak lo berantakan, lo sampai ngomelin Agi atau Ali gitu. Itu nggak
tahu sih, nggak tahu orang yang mau maling, nggak tahu apa. Lampu-lampu tidur yang kecil-kecil yang bola-bola gitu tuh berantakan di rumah, nggak ada orang juga. Semuanya sampai atas apa kan nyambung ke ventilasi itu juga sama, hampir bolong ventilasinya. Itu nggak tahu sih, itu kayaknya entah orang atau entah apa. Kalau Gua sih mikirnya tikus nggak orang. mungkin bolong ya, Iya, sampai bolong. itu kayak menurut gue sih itu orang, kayak orang mau iseng mau, karena listriknya juga pada putus, kayak orang mau ngebobol atau apa nggak ngerti. Itu listriknya putus. Kalau itu kan emang banyak yang diputus ya, kayak listrik, lampu diputus-putusin, nggak ngerti juga kalau itu. Gue sih mikir itu orang tapi tak berjejak. Nggak ada bobolan, nggak ada apa kan? Nggak ada, sebenarnya nggak ada yang diambil. Apa mungkin karena di dalam juga ada gue lagi tidur, orang yang ngeliat gue gitu, nggak ngerti. Serem Wak. Tetep aja. Banyak banget sih yang di situ. Ada yang gue pernah lihat berarti gitu ya, yang anak kecil tadi, terus si mbak yang pakai, bukan mbak sih, itu kayak orang-orang Jawa yang pakai baju kebaya. Itu berdua sama temen gue, itu kebaya pink. Terus temen gue juga ngeliat kuntilanak cuman segede botol. Hah? Segede botol doang. Jadi temen gue ngeliat itu kok kayak perempuan, dia pikir perempuan segede botol, dia pikir mainan di atas, di gudang tempat gue bersihin buat nongkrong. Sebenarnya masih ada space buat, itu kan buat naruh barang-barang yang banjir kan, itu masih ada space, gue beresin. Nah temen gue suka nongkrong di atas, gue pikir juga biar hidup aja, biar nggak kosong. Temen gue ke atas sore-sore sendirian, kata dia cuma segede gini nih, segede botol aqua. Terus dia tegesin terus lama-lama gede kayak mau deket ke dia, cuman abis deket kayak jalannya jauh. Abis itu temen gue juga skip, nggak bisa ngapain kayak kaku. Abis Deket itu tuh. deket kayak dari gede itu kan kayak ngedeketin ke dia kan, gede. Terus abis udah gitu dia mundur, terus temen gue nya udah skip gitu aja, hilang dia. Asap juga kan, gue bilang kan suka banyak asap kan di rumah gue. Sih kalau sebotol itu biasanya peliharaan orang nggak sih? Nggak ngerti. Gue juga pernah tuh yang dibilang pocong kembar di belakang, itu kayaknya ada orang yang naroin katanya. Itu kata teman gue, cuman gue nggak tahu juga sih, nggak pernah mau tahu juga sebenarnya pas itu, sebelum kejadian ini ya, kejadian yang gue ditomprok. Gila sih, serem banget sih kejadian pengalamannya teteh Ica. Gue udah sampai gemeter nih teh, dari awal tadi gue udah merinding ya, masalah samping kita kosong, gelap. Ya kan kita lagi di luar ya. Tenang tapi. Iya. Nah, makasih banget ya Teh udah mau sharing. Kali aja nanti kita bakal bisa sharing lagi. Iya, tapi jangan sampai lu gue kayak doain biar ada lagi ya. Lu mah suka kalau ada lagi. Iya, terus datang lagi. Iya. Ntar kalau ada lagi gue kabarin. Iya. Lu yang buang bisa. Iya benar. Enggak bisa gue. Jangan. Temen gue yang itu kayaknya cuma bisa nanya deh, dia nggak mau berurusan dengan yang begituan. Soalnya biasa kayak gitu tuh minta tolong dan biasa ribet. Dia tuh cuma bisa kayak komunikasi aja, maunya komunikasi aja. Tapi kali aja ntar kita kotak-kotakan ya kalau misalnya bisa rumah lu dieksplor nih. Aduh, rumah gue jangan dieksplor, nggak enak. Oh iya, sekitar rumah lu ya. Sekitar rumah kosongnya kan tadi. Rumah kosongnya tadi banyak ceritanya. Menarik tuh. Ya boleh kita eksplor. Dapatnya ular sanca kayaknya. Aduh. Iya tuh harus disediain juga ya. Malam-malam. Ya coba ntar boleh. Om gue juga pernah soalnya bikin kayak gitu, terus kameranya pindah. Di situ di rumah kosong itu. Dulu kan zaman gue kecil dia masih pakainya handicap. Gue kecil tahun 2000-an lah pokoknya, dia pakai handicap. Di rumah kosong itu kamera misalnya di sini dia pindah. Terus abis udah gitu om gue sakit, abang gue juga sakit. Habis itu udah dia nggak mau lagi penelusuran. Tapi sekarang dia bikin lagi pas YouTube. Lagi ini dia bikin lagi kayak gitu. Iya, soalnya sekarang lagi ramai kayak gini. Iya, om gue bikin lagi. Ya udah nih Teh, makin ramai di sini kita makin agak kurang kondusif juga ya kan. Nah, kali aja ntar kalau kita explore lebih kondusif ya kan. Iya, karena di situ emang sepi. Bisa. Oke, makasih ya Teh Ica. Sama-sama. Terima kasih. Ntar nih kita klien terakhir gue nih. Gue mau nanya. Gue sih udah merinding. Kalau lu belum apa sih? Gue sih udah merinding. Kalau lu udah merinding belum? Gue sih biasa aja. Biasa aja ya. Dia ngalamin. Tapi kalau diajak rumah orang juga gue merinding.
Oke Teh, makasih ya Yaudah, Teh. sama-sama. Genos. Mm-mm. Geros. Geros. Maklum baru kenal lo. Oke, Geros. Bye-bye. Dah. Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.